kita akan masuk di yang pertama dulu Bapak Ibu, yaitu literasi bahasa. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendengar literasi bahasa, jadi kan kalau tadi kita tahu nih bahwa literasi itu ternyata ada 6 yang mau kita bahas. Yang pertama bahasa. Nah, apa sih Bapak Ibu pentingnya gitu ya Bapak Ibu ya? Ternyata tuh Bapak Ibu beberapa pentingnya tentunya Bapak Ibu si siswa kita nantinya bisa Bapak Ibu sangat andil, sangat aktif dalam berbahasa. Nah, contoh-contohnya untuk melatih literasi bahasa ini supaya semakin kuat dan semakin baik gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh buatkan contoh misalnya mulai membaca buku cerita. Nah, kalau misalnya di rumah mereka nggak ada, Bapak Ibu kan bisa di sekolah pakai pondok baca atau perpustakaan. Caranya seperti itu Bapak Ibu ya, karena dengan membaca buku cerita, ini misalnya di sekolah dasar ya Bapak Ibu, karena kebetulan saya juga di sekolah dasar ya Bapak Ibu ya, tapi di SMP dari SMA juga bisa dipakai karena memang harus seperti itu. Ya kita bisa membaca misalnya 5 sekawan. Ayo Bapak Ibu jujur nih, dari antara Bapak Ibu berapa banyak yang anak-anaknya hari ini mengerti dan tahu tentang cerita 5 sekawan? Ada nggak Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu dari kita yang hadir di sini, ada nggak yang berani bilang bahwa anak-anaknya itu suka banget baca cerita rakyat gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah sangat jarang kan Bapak Ibu ya kan. Nah, dengan adanya Bapak Ibu membaca buku cerita yang sering, gitu Bapak Ibu, baik yang Bapak Ibu fasilitasi di kelas ataupun juga di dalam perpustakaan, maka ini akan meningkatkan pemahaman membaca mereka dan imajinasi mereka. Dicoba ya Bapak Ibu ya, ditingkatkan kalau misalnya selama ini udah mulai lupa. Kemudian boleh juga nih Bapak Ibu melatih literasi bahasanya dengan menulis jurnal harian. Dulu waktu Bapak Ibu masih kecil, mungkin di zaman-zaman kita yang anak-anak tahun 70, 80 mungkin ya wis ya. Kita pakai diary, Bapak Ibu ya, dear diary gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu kan sebenarnya bentuk bagaimana how to speak in writing gitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana berbicara tapi dalam tulisan gitu Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu sebenarnya itu bisa mengembangkan kemampuan menulis anak-anak Bapak Ibu. Jadi saya mau tanya nih, berapa banyak di antara Bapak Ibu juga yang hari ini masih mempertahankan hal ini? Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, waktu kita menulis jurnal harian itu, kita tuh tidak hanya dilatih menyusun kalimat, tapi bahkan Bapak Ibu belajar menulis rapi. Gitu ya kan. Gimana caranya kita punya binder yang cantik tapi tulisannya jelek. It's not good to see gitu ya Bapak Ibu ya. So Bapak Ibu tentunya akan belajar untuk bagaimana nge-build bahasa yang bagus, kemudian tulisannya lebih baik gitu ya. Gue senang sekali nih kita kalau balik ke zaman masa lampau ya. Oke, terus kemudian Bapak Ibu juga bisa ngelatih anak-anak itu dengan berbicara di dalam kelompok mereka. Kita buat kelompok, terus mereka kita harapkan bisa saling aktif nih. Untuk apa nih Bapak Ibu? Jadi dengan mereka nanti berpartisipasi dalam kelompok diskusi kelas tentang apa sih yang mereka baca tadi, gitu kan, sering pengalaman libur atau topik lainnya, itu bisa meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Wah keren ya Bapak Ibu ya, lengkap banget loh. Jadi mereka tuh Bapak Ibu kasih buku cerita, mereka bisa baca, mereka bisa memahami, berimajinasi. Terus mereka bisa tulis kembali. Terus mereka kemudian bisa ngomongin. Selengkap itu ternyata tuh Bapak Ibu cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengentalkan literasi bahasa tadi. Kemudian ada lagi nih Bapak Ibu. Oh ini contoh ya, saya kosongkan tadi sebenarnya saya tuh pengen ini Bapak Ibu ya, pengen coba nih. Oke, saya coba ya Bapak Ibu ya. Saya coba di sini membaca buku cerita. Nih, oke. Bapak Ibu, saya sekarang sebentar. Sorry. Saya coba tampilkan. Ini Bapak Ibu saya coba nih Bapak Ibu ini ya saya anggap nih teman-teman saya yang satu umuran. Jadi pasti tahu banget ceritanya ya. Kita akan coba nih Bapak Ibu, salah satu cerita rakyat dari Bapak Ibu dari tempat Bapak Ibu, silakan dijawab langsung pakai voice note di kelas point ini. Saya nanti akan dengar, saya cuma kasih waktu 2 menit untuk Bapak Ibu dengan cepat. Jadi ceritanya nggak usah panjang banget, cukup 30 detik atau 45 detik, ringkas, cepat ya Bapak Ibu ya, untuk
saya bisa tahu, oh boy ini pasti cerita tentang si Malin Kundang nih. Oh ini pasti cerita tentang Tangkuban Perahu. Kita mulai dari sekarang. Silakan nih pakai kelas poinnya. Ayo Bapak Ibu. Jadi sekarang saya mau lihat nih Bapak Ibu. Ya, kita anggap lagi berdiskusi dalam kelas. Ya. Tapi udah selesai membaca ceritanya. Sekarang nih mau menyampaikan ulang nih apa sih cerita yang dibaca. Oke ya. Kita anggap kita udah selesai membaca buku cerita tadi Bapak Ibu. Sekarang tuh Bapak Ibu tinggal sampaikan. Ya, ayo. Yuk Bapak Ibu, masih ada waktu loh. Wow. Nah, sudah ada 2 orang ya. Masih ada waktu 45 detik lagi. Yuk. Oke. Yo, nambah lagi dong yang ini mau ngirimkan suaranya. Ya, sudah. Oke. Saya tutup ya. Kita akan dengarkan jawaban teman-temannya dari Bapak Muhammad Khalifin. Silakan. Mana nih Pak ceritanya Pak? Soalnya kok nggak ada Bapak? Coba Ibu Eva deh. Oke, siap. Ibu Esti. Suaranya kedengaran Bu Esti. Wah, apakah tutup tadi ya Bu Esti ya? Wah, nggak kedengaran suaranya. Sayang banget Ibu Esti ya. Pak Muhammad Khalifin kayaknya juga suaranya nggak kedengaran ya. Ibu Oktaria. Iya, suaranya nggak kedengaran. Sayang banget ya, hanya Ibu Eva yang kedengaran suaranya. Saya kasih bintang ya buat Ibu Eva ya. Thank you. Ya, nggak apa-apa deh. Yang lainnya mungkin ada masalah di koneksi suara tadi ya. Kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tuh setelah baca buku cerita, pada akhirnya kita suruh nomor kita ceritakan ulang. Dengan singkat aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan suruh mereka cerita sampai 10 menit gitu ya. Atau menulis ulang tuh dengan satu halaman penuh. Mereka buat singkat aja tuh tapi mereka bisa paham. Karena ketika mereka belajar mengucapkan dan juga menuliskan kembali dengan singkat itu juga perlu keterampilan loh. Jadi bukan sembarangan ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu dari literasi bahasa kita lanjutkan ya yang keempat ada menerjemahkan teks sederhana. Nah, di sini siswa itu dapat mencoba menerjemahkan teks yang sederhana dari misalnya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Jadi ini kan Bapak Ibu yang mungkin tuh apa ya sifatnya tuh kayaknya masa sih gitu. Ternyata tuh Bapak Ibu mengerubah, mentranslate istilahnya itu bisa. Kemudian mengikuti drama sekolah. Dalam hal ini, ketika Bapak Ibu pilih si anak menjadi ibunya Malin Kundang, jadi si Malin Kundang, jadi si istri Malin Kundang, jadi saudagar kayanya, itu Bapak Ibu pementasan-pementasan cerita kecil gitu untuk di kelas atau di sekolah, itu bisa mengembangkan keterampilan juga berbicara serta beraktingnya anak murid Bapak Ibu. Wah, keren kan ya? Itu dia Bapak Ibu di poin pertama literasi bahasa.